Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita baca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya ini apakah ada yang izin berangkat semua ya? Hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir semua pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian pagi ini? Ada yang sedih? Tidak. Oke, sebelumnya mari kita pembiasaan pagi dulu. Kita hafalan Asmaul Husna bersama-sama. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana antana suduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Minggu kemarin masih ingat kita sudah belajar apa minggu kemarin? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya apa? Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 99. Tapi minggu kemarin yang kita pelajari ada berapa? 5. Ada kemarin belajar Asmaul Husna, sekarang kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan tentang pengertian zakat, infak, sedekah ya, dan hadiah. Yang kedua, dapat menyebutkan syarat atau ketentuan dari zakat sedekah. Yang ketiga, menyebutkan hikmah atau manfaat dari berbagi. Dan yang keempat adalah menjelaskan etika atau adab tentang tata cara dalam berbagi ya. Nah, kalian bagaimana perasaan kalian ketika melihat orang yang sedang dalam kesulitan? Kasihan, hanya kasihan atau dengan melakukan tindakan yang lain? Apa tindakan yang kamu lakukan? Membantu ya. Misalkan ada orang yang sedang kelaparan, apakah yang akan kalian lakukan? Memberi makan. Jadi yang ibu tanyakan, jika ada temanmu yang sedang kesulitan atau kamu melihat orang miskin, bagaimana sikapmu? Kalau melihat pengemis seperti itu, bagaimana sikapmu? Memberikan apa? Makanan. Selain memberikan makanan, biasanya memberikan pakaian atau ada yang memberikan uang. Nah, itu merupakan bagian dari sedekah. Ketika kita sedekah, berarti kita sudah membantu orang lain ya, dapat meringankan beban orang lain. Sebelumnya ibu akan melakukan penilaian awal. Silakan kalian buka bukunya ya. Silakan buka buku tulis, nanti kalian tulis jawabannya saja ya. Nomor 1. Berapa besaran zakat fitrah
Ada yang benar semua? Yang benar semua? Gak ada. Salah satu. Salah dua. Oh, ya. Oke. Terima kasih sudah mengambil tes ya. Sekarang kalian sudah dibentuk dalam kelompok ya. Kelompok ini itu sudah disesuaikan dengan apa? Dengan hal yang kamu sukai atau kamu senangi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6. Pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang zakat, infak, sedekah dulu. Setelah itu, Ibu membagikan LKPD dan LKPD itu dibagi kepada setiap kelompok, tetapi LKPD-nya berbeda ya. Kalian mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik sesuai dengan petunjuk. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita itu harus rajin belajar ya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Alaq. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Di sini berarti maksudnya adalah umat manusia disuruh untuk belajar sepanjang hayat ya. Walaupun sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, itu tetap harus terus belajar. Apalagi kalian yang masih muda-muda, buat belajar itu masih fresh ya. Yang kita akan pelajari yang pertama adalah tentang makna zakat, makna infak, makna sedekah, hadiah, ketentuan zakat mal, zakat fitrah, zakat mal, adab dalam berbagi dan hikmah berbagi. Silakan kalian sambil lihat bagian depan ya. Lihat ke depan. Yang pertama zakat. Zakat itu secara bahasa artinya adalah mensucikan ataupun membersihkan. Sedangkan secara istilah zakat berarti memberikan sebagian harta kekayaan kepada orang yang berhak ya, kepada orang yang berhak. Hukum dari zakat, hukumnya apa zakat? Wajib. Zakat hukumnya apa? Wajib. Sesuatu yang wajib dikeluarkan. Nah, kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan itu pasti akan mendapatkan mendapatkan apa? Dosa. Karena zakat itu adalah hukumnya wajib. Terus berikutnya infak. Infak itu apa? Infak berasal dari kata nafako. Infak berasal dari kata nafako yang artinya membelanjakan ataupun menafkahkan. Secara istilah, infak yaitu membelanjakan sebagian harta benda di jalan Allah ya. Hukum infak apa? Sunnah. Dilakukan itu lebih baik. Yang berikutnya tadi sudah zakat, infak. Yang ketiga sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodaqotun ya, yang berarti pemberian, memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang dan jasa secara ikhlas, tidak usah mengharapkan imbalan ya. Hukumnya apa? Sunnah. Bedanya nih, infak itu mengeluarkan harta. Kalau sedekah itu mengeluarkan barang, harta ataupun jasa. Ya. Bedanya di situ. Kalau infak berupa harta, sedekah bisa berupa barang, harta ataupun jasa. Contoh, ya. Coba kalian senyum hari ini. Senyumnya coba mana senyumnya? Mana? Senyumnya jangan terpaksa ya. Coba kalian
senyum hari ini? Sudah senyum hari ini belum? Masih ada yang cemberut ya? Coba dalam gerakan ketiga kalian semua senyum ya. 1, 2, 3 senyum. Nah, kalian itu sudah sedekah pada pagi hari ini ya. Karena apa? Senyum pun itu merupakan sedekah ya. Nanti misalkan nih Zikri ya, lagi pit-pitan, lagi naik sepeda di jalan. Lihat ada batu di tengah-tengah jalan. Kira-kira sama Zikri dipinggirkan apa enggak sih? Sama zona kayak gitu ya. Kalau melihat batu di tengah jalan, bagaimana sikap kamu? Hah? Ada batu besar di tengah jalan, sikap kamu bagaimana? Memindahkan batu ke pinggir jalan karena itu membahayakan. Itu juga sudah merupakan bagian dari sedekah ya. Yang keempat, hadiah. Hadiah itu pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan. Tetapi kita dilarang memberikan hadiah dengan maksud-maksud tertentu. Misalkan kamu memberikan hadiah ke guru dengan maksud saya pengen memberikan hadiah lah kepada Bu Dewi, dia nilainya bagus. Berarti itu dapat ada maksud tertentunya enggak? Ada. Boleh enggak hadiah yang diberikan seperti itu? Tidak boleh. Pemberian hadiah itu dengan tujuan untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Misalkan kalian juara ya, ikut lomba, juara dapat hadiah. Boleh tidak? Boleh. Lagi mau kenaikan kelas, kalian memberikan hadiah, nilai rapotnya bagus. Boleh tidak? Tidak. Itu tidak boleh. Selanjutnya, hadiah, zakat. Udah ya. Ketentuan zakat fitrah. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu menjelang hari raya sebelum Idul Fitri. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Makanya zakatnya dalam wujud beras. Sebanyak berapa? 2,5 kilo atau 3,5 liter. Syarat zakat fitrah. Yang pertama syarat wajib. 1, harus beragama Islam. Mau Kristen, mau Buddha, orang zakat orang apa. Tapi kalau orang Islam itu wajib zakat. Yang kedua, memiliki kelebihan makanan. Yang ketiga, masih hidup pada matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Rukun zakat yang pertama niat. Yang kedua muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga mustahik, orang yang menerima zakat. Masih hafal niat zakat? Halo Pak, coba teman Bu ya, niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dulu ya, terus nanti kalian tidukan. Nawaitu antukhrija zakat al-fitri an-nafsi fadlillahi ta'ala. Nah ini tadi ada muzaki, ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amir, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, keenam gharib, ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Berarti mengeluarkan zakat untuk harta kita ya. Mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai nisab.
batas. Terus nisab artinya itu adalah harta telah mencapai jumlah tertentu. Haul berarti hartanya telah mencapai 1 tahun. Misalkan orang yang memiliki emas banyak, memiliki hewan ternak, pertanian, seperti Bu Guru memiliki penghasilan, itu wajib mengeluarkan zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah per orang 1 wajib. Kalau zakat mal itu adalah yang mempunyai harta. Paham? Ya. Berikutnya, syarat wajib zakat mal. 1. Beragama Islam. Yang kedua, Merdeka. yang ketiga telah mencapai zakat. Yang keempat, nih, harta yang wajib disakati itu apa saja sih ya? Kamu besoknya wis gede ya, wis duwe kerjaan, punya harta seperti ini, wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Next, ada tata cara. Tata cara dalam berbagi. Yang pertama, harus niat ikhlas karena Allah. Ilham, ya, harus niat ikhlas karena Allah. Tidak boleh zakat itu mengharapkan balasan. Aku mau zakat semen 1 sak di masjid lah, biar nanti diumumkan pas sholat Jumat. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Kalau seperti itu mengharapkan apa? Mengharapkan pujian yang disebut dengan ria. Itu tidak boleh. Percuma ya, sudah mengeluarkan harta banyak tetapi nanti sia-sia karena ada rasa ingin dipuji. Yang kedua, memberikan harta yang terbaik. Misalkan kamu mau sedekah pakaian atau barang-barang yang akan disumbangkan ke korban bencana alam. Kamu pilih, kira aku mau milih baju yang jelek lah, yang udah lama nggak dipakai. Jangan. Tetapi zakat itu, sedekah itu memberikan harta yang baik, memberikan pakaian layak yang masih bisa untuk dipakai. Yang berikutnya, menjaga perasaan penerima. Misalnya, ibu ya, memutasa. Ibu mau sedekah, kamu kan nggak punya duit. Nah, ibu ya, itu menyakiti perasaan penerima tidak? Menyakiti tidak? Menyakiti. Hah? Dengan bicara, Bu Guru mengatakan, Timun, Bu Guru kasih kamu uang, Bu Guru sedekah kamu karena mutazah uangnya cuma sedikit banget. Berarti kan itu bisa menyakiti perasaan penerima ya. Misalkan Pak Burhan mau ngasih sembako ke Pak Zainal. Pak Zainal, ini saya pilih sembako, kasihan karena saya melihat Pak Zainal itu hidup miskin, susah makan. Itu dengan kata-kata yang seperti itu tuh menyakiti perasaan penerima. Makanya kita harus wajib menjaga perasaan. Yang ketiga adalah sembunyi-sembunyi atau terbuka ya. Zakat sembunyi-sembunyi itu karena untuk mencegah kita dari berbuat iya. Tapi boleh nggak zakat itu dilakukan secara terbuka? Zakat sedekah boleh tidak? Boleh dengan tujuan dakwah ya. Dengan tujuan untuk berdakwah. Misalkan ketika kita kan sering lihat postingan-postingan orang lain ya, ada berbagi ya. Ketika kita melihat postingan itu, kok tumbuh rasa di hati kita, aku pengen lah kayak gitu. Siapa yang suka berbagi di TV biasanya? Jadi saling ya. Oh ya, nih ketika melihat postingan orang suka berbagi, kok di dalam hati kalian pengen bisa berbagi seperti itu, berarti itu sedekah seperti itu boleh dilakukan ya secara terbuka dengan tujuan untuk berdakwah, bukan untuk pamer.
Yang berikutnya, memprioritaskan kepada keluarga yang membutuhkan. Zakat, sedekah diutamakan kepada orang yang paling membutuhkan dulu, ya. Yang berikutnya, tidak menunda-nunda dalam berbagi. Nanti dululah aku mengeluarkan hartanya, bangsanya itu tidak boleh. Yang berikutnya, bersyukur dan tidak riak. Karena apa? Allah itu sudah memberikan nikmat yang sangat banyak, ya. Dengarlah, kita bersyukurnya dengan cara memberikan zakat dan sedekah serta tidak riak atau pamer. 6. Yang kedua dibaca bareng-bareng. Apa yang kedua? Sebagai ucapan syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga? Memperlihatkan saudara. Yang keempat? Meninggalkan zaman rezeki. Yang kelima? Terhindar dari sifat kikir atau pelit. Terus yang berikutnya membersihkan. Harta. Selanjutnya Membantu orang yang lemah. yang terakhir Memberikan kebahagiaan kepada sesama manusia. dari awal penjelasan tentang berbagi, paham? Ada gambaran? Ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada hal yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti sudah punya sedikit gambaran tentang zakat, infak, dan sedekah. Oke, dilanjutkan, kita akan sekarang kerja kelompok. Tadi kan kalian sudah menjelaskan paparan materi tentang zakat sedekah ya, ini kalian. Sekarang kita mengerjakan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nanti di dalam kelompok kalian menyelesaikan tugas. Masing-masing LKPD ini berbeda ya. Ada yang membuat mind map atau peta konsep. Ada yang membuat buku panduan zakat. Ada yang membuat cerita bergambar, poster indahnya berbagi, kira pelaku, dan ada yang membuat drama. Ya. Dalam LKPD itu dibaca ya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat drama, cerita bergambar, peta konsep. Kalian langkah-langkahnya ada, dibaca dulu. Nanti yang tidak tahu ditanyakan. Ya. Sudah bisa mulai bekerja. Nanti ya, nulis gerak hatinya di buku. Apa yang buka hatinya. Lalu
dalam mengacara tugas. Jadi ini ngambil terima. Apa sahabat? Ya. Jadi alis ya. Sudah kan RKPD-nya? Sudah. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke? Sudah siap? Sudah. Kelompok siapa yang mau berani maju pertama? Enggak ada di sini.
Ini buku panduan tentang zakat dan sedekah. Isinya apa saja diceritakan, ya. Isinya dibacakan apa saja buku panduan ini. Berisi tentang pemberian zakat, jenis-jenis zakat, spesial wajib zakat, golongan penerima zakat, pemberian sedekah, perbedaan zakat dan sedekah, manfaat sedekah, cara menghitung zakat, kesimpulan. Coba dibukakan lembarnya biar teman-teman yang lain melihat. Itu tentang pengertian. Terus jobnya, jenis-jenis. Terus ini tentang apa? Kriteria zakat. Terus berikutnya tentang pengertian sedekah. Berikutnya cara menghitung zakat. Ya, ada lagi. Udah ya. Ini kelompok 1 sudah membuat buku panduan sederhana tentang zakat dan sedekah. Kelompok lain ada yang bertanya kepada kelompok 1? Ada tidak? Tidak. Sudah cukup? Bagus ya, kelompok 1 sudah membuat buku panduan. Ini semacam ringkasan, jadi bisa belajar lebih simpel ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 sudah membuat apa tadi? Komik tentang sedekah. Dibacakan komiknya coba. Itu siapa saja? Iya, Rin. Selalu bersyukur dan jangan lupa bersedekah. Aku aja masih punya banyak hutang sama kamu. Aku juga pengen bersedekah, tapi gimana ya? Saat bersedekah jangan takut harta kita habis, karena balasan sedekah kita itu 30% dikasih di dunia dan 70% lainnya nanti Allah mengasih di akhirat. Coba perhatikan Orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Gak ada kan? malah mereka tambah kaya dan banyak uang. Nah, kelompok 2 sudah membuat komik tentang sedekah ya, tentang sedekah. Di sini ada berapa tokoh? Ada berapa tokoh? 2. Nah, di sini tuh menceritakan bahwa orang yang sedekah itu tidak akan jatuh miskin. Kelompok yang lain ada yang bertanya kepada kelompok 2 atau menanggapi? Bagus tidak pemaparan dari kelompok 2? Tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan drama tentang zakat dan Sedekah. Ya, mau bermain drama. Dikenalkan dulu pemainnya, siapa sebagai siapa? Perkenalkan, nama saya Mundasa, saya berperan sebagai ibu guru. Perkenalkan, nama saya Naila, saya berperan sebagai Siti. Perkenalkan, nama saya Muda, berperan sebagai Budi. Perkenalkan, nama saya Fikrin, berperan sebagai Ali. Perkenalkan, nama saya Siti, berperan sebagai Abdul. Ya, sudah siap mulai adegan? Sudah dimulai adegannya. Ayo, lihat. Sejak tahun 2 hari ini aku baru saja memberikan sebagian uang sakuku untuk bersedekah. Wah, itu bagus banget, Ali. Tapi kenapa sudah bisa sedekah? Sedekah itu membuat kita merasa lebih bersyukur. Selain itu, membantu orang lain, Allah juga akan melipat gandakan pahala kita. Ya, aku masih bingung apa bedanya zakat sama sedekah, bukannya itu sama. Sepertinya kita harus bertanya ke guru.
Oh, jadi ada buat tentang siapa itu sukarela. Sekarang aku ngerti. Adegan 2:13. Oh, adegan adik Ahmad sedang bersiap ke masjid. Adik, aku akan membawa pakaian anak yang sudah tidak dipakai lagi. Aku ingin menyanyikan pakaian dibalik adegan di masjid. Wah, bagus sekali, Ahmad. Aku juga bawa uang hasil tabunganku yang sedikit, tapi kamu yakin akan sangat membantu orang yang membutuhkan. Ya, yang penting kita ikhlas dengan bersedekah. Kita doakan untuk menginginkan lalu kita berdoa. Terus adegan keempat di masjid, masuk pemainnya. Ya, semuanya ya. Ayo, ke atas. Anak-anak, hari ini kita akan Menyerahkan Penyerahan zakat kalian. Sangat membalikkan harta dan hati kita. Terus zakat itu wajib dan sedekah itu sukarela. demikian itu ada tadi sudah bermain drama dari kelompok 3. Gak apa-apa ya, walaupun tadi masih ada beberapa adegan yang terlupa, gak apa-apa. Tapi yuk berikan aplaus ke kelompok 3. Lanjutkan kelompok 4. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyanyikan Lagu tentang zakat. lagu tentang zakat. Kelompok 4. Lagu dengan nada apa? Ini kelompok 4. Nada naik becak nih. Kelompok 4 sudah membuat lagu tentang zakat dengan nada naik becak. Ketika mendengarkan lagu nanti bisa lebih mudah menghafalkan. Ya silakan. Sampaikan. Yang keras yang kompak. Yuk. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Sekali lagi yang keras. Yuk. Ada yuk. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Tepuk tangan untuk Ustaz. Kalau kalian hafal lagu ini, kita jadi lebih mudah mengingat tentang 8 golongan penerima zakat. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk. Dilanjutkan kelompok 5. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kami dari kelompok Dari kelompok 5 menyampaikan kata konsep yang keras. Ini apa ini? Peta konsep tentang indahnya berbagi. Isinya apa saja? Ceritakan. Sedekah, infak, hadiah. Pengertian zakat, sedekah, infak dan hadiah. Yang ini apa? Macam zakat. Apa macam
Sampingnya lagi. Contoh Nih, jelaskan. Ini sini apa? Lara, Karolin, Bapak, Citra. Nah, ini kelompok 5. Kelompok 5 sudah membuat peta konsep atau mind map. Ini akan memudahkan kita dalam belajar, ya. Dari kelompok lain ada yang bertanya kepada kelompok 5? Gak ada? Paham? Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Tenang. Tidak keras untuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan Apa itu? Kelompok 6 membuat apa ini? Oh, kelompok 6 tentang membuat poster indahnya berbagi. Gambar apa sih itu, Mas? Dijelaskan. Gambar orang sedang bersedekah kepada orang miskin. Nih, di dalam poster ini tertulis berbagi tidak akan membuat miskin, ya. Dari poster ini bisa ditempel di mading untuk, ya, bisa ditempel di mading untuk mengajak kita agar senang bersedekah, ya, berbagi. Tepuk tangan buat kelompok 6. Ya, silakan dulu. Nah. Alhamdulillah ya, kalian tadi dari kelompok 1 sampai 6 sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah hebat-hebat, sudah berani maju, sudah tanggung jawab mengerjakan tugas. Dari kelompok 1 yang sudah membuat buku tanda sederhana, kelompok 2 sudah membuat cerita bergambar, ketiga main drama, yang kelompok 4 lagu, ya, lagu, kelompok 5 mind map ataupun peta konsep, dan yang kelompok 6 bagus juga sudah membuat poster tentang berbagi, ya. Dari awal pembelajaran sampai akhir kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang zakat, sedekah, infak, hadiah. Keempat itu sama atau berbeda? Beda. Antara zakat sama sedekah sama apa beda? Beda. Zakat, sedekah berbeda dan juga mempunyai ketentuan masing-masing. Zakat ada berapa? Dua. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya, zakat fitrah dikeluarkan 1 tahun sekali saat menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal itu contoh harta yang dizakati apa saja? Emas, perak, uang, peternakan, ya, perkebunan itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau infak berarti membelanjakan harta di jalan Allah. Sedangkan hadiah itu merupakan pemberian, ya. Hadiah merupakan pemberian atau penghargaan. Dari awal pembelajaran sampai sekarang, apakah kalian sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang sedih? Insan sedih, Safian. Bagaimana pembelajaran hari ini rasanya? Senang. Sekarang kita akan melakukan evaluasi asesmen akhir, ya. Kita akan melakukan asesmen penilaian, nanti kalian tulis jawabannya saja. 10 soal. Siap-siap. Nomor 2, berapa besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap orang? A. 10, B. 1 kilo, C. 5 kilo, D. 2,5. Yang salah nanti langsung coret. Sudah? Jawabannya apa? Jawabannya apa?
bantuan atau pertolongan. C. Menyucikan diri dari segala perbuatan dosa. Atau D. Mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki. Pengertian zakat. Cocok kan? Jawabannya B. Nomor 5. Apa manfaat dari berbagi? A. Menyakiti perasaan penerima. B. Menghindari sifat kikir. C. Menjaga harta yang dimiliki. D. Mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali itu sekurang. Oh, kecuali Bu. Ya, apa manfaatnya? Yang bukan manfaat berbagi. Ya? Belum. Sudah. Jawabannya apa? Semua? Ada yang benar semua? Salah satu? Salah satu? Salah dua? Salah tiga? Nah, itu nanti yang salah. Mari duduk nih. Nanti yang nilainya di bawah 75 itu berarti nanti yang nilainya di bawah 75 berarti nanti akan mengadakan